Oke, halo semuanya, selamat datang di TFS atau kita singkatannya adalah Lat Main Show di segmen pertama kita, yaitu adalah segmen kenalan. Apa itu kenalan? Jadi sebuah sesi atau segmen di mana ada motor lewat ya, bentar, bangke, ada motor lewat. Ya, sesi kenalannya adalah sesi di mana kita akan mengenali materi-materi terkait bahasa Inggris, terutama menyangkut materi-materi di persekolahan. Materi-materinya bisa berupa teks, dialog, monolog, ya, apapun itulah yang pasti terkait dengan KD-KD di persekolahan. Setelah berkenalan dengan materi-materinya, itu nanti akan ada tes, atau mungkin kita akan masuknya ke segmen udah kenal jauh. Nice. Jadi udah kenal jauh, nanti mungkin ada tes-tes yang mungkin bisa berupa written test atau spoken test juga mungkin ya nanti. Nah, for today's content, we are going to know more about offering and suggesting. Jadi di KD 4.1 yaitu offering dan suggesting untuk kelas 11. Tapi kita akan lebih fokus terhadap offering. Nah, offering itu apa sih? Offering atau bahasa Indonesia itu nawarin atau menawarkan. Bisa apa aja, menawarkan makanan, menawarkan bantuan, menawarkan minuman, menawarkan tanah misalnya, menawarkan joki game, menawarkan HP, apapun itu bentuknya. Bisa macam-macam. Nah, kalau kita merujuk pada kompetensi dasar 4.1 yaitu menyusun teks transaksional lisan dan tulisan, pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi, meminta, informasi terkait saran dan tawaran, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, pokoknya ribet banget nih, 4.1 nih ya kan. Kalau kita lihat tuh, kita lihat kita baca tuh kayak ribet banget tuh. 4.1 kayak panjang banget nih di KD. Kalau sebenarnya signal words-nya itu simple. Itu cuman transaksional, lisan dan tulisan, pendek sederhana, social function, generic structure, dan language feature. Jadi kalau kita bedah sebenarnya signal words-nya sedikit gitu kan. Nggak terlalu ribet lah. Jadi kalau kita bedah sedikit lagi, lebih masuk ke dalam lagi yaitu terkait teks transaksional. Apa sih teks transaksional itu gitu ya? Apa nih, kok kayaknya gue baru denger nih teks transaksional ini apa gitu. Sebenarnya simpel. Jadi teks transaksional itu adalah teks yang melibatkan pembicaraan terkait meminta atau memberi informasi. Apapun, bisa berupa tawaran, opini, saran, dan lain-lain. Yang penting itu pembicaraan terkait sesuatu yang membantu kamu untuk mendapat informasi. Nah, makanya kalau kita merujuk balik ke KD 4.1, di dalamnya kan terdapat memberi dan meminta informasi. Dan dalam kasus ini yaitu memberi dan meminta informasi terkait dengan penawaran. Lanjut, kita akan coba kenalan lebih jauh sama offering. Siapa sih? Kamu ini sebenarnya siapa sih? Nah, kita akan mulai dari what is offering? Offering is an act of giving. It could be help, solutions, money, opinion, food. So the gift could be in the form of physical or abstract. Ya, jadi offering ini sebuah tindakan untuk memberikan. Memberikan apa tapi gitu kan? Memberikan penawaran. Bisa berupa apa? Sesuatu yang terlihat mata ataupun tidak terlihat mata. Contohnya yang kelihatan mata itu apa? Misalkan duit contohnya. Makanan contohnya. Minuman. Yang nggak terlihat mata, apa sih yang nggak terlihat mata? Kok kayaknya susah banget nih yang abstrak nih, yang kayak apa sih? Nah, itu mudah. Contohnya kayak ide, gagasan, solusi. Ya, apapun yang tidak terlihat mata secara langsung. Nah, kalau kita rujuk ke KD 4.1, di situ ada social function, fungsi sosial. Fungsi sosialnya offeringnya apa? Yaitu memfasilitasi dua atau lebih komunikasi interpersonal. Interpersonal itu adalah komunikasi antar orang gitu ya, antar personal. Misalkan saya dengan kamu gitu tuh, lu dengan gua gitu. Komunikasi interpersonal yang pada kasus ini adalah tentang offering. Lanjut, kita akan masuk ke generic structure atau struktur teks. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya mudah kalau di offering ya teman-teman. Karena offering itu ini kan membuat penawaran dan menerima penawaran atau menolak penawaran. Jadi generic structure-nya offering ya cuman making offers dan accepting or declining offers. Udah, itu doang.
Kalau bisa dikasih contoh sedikit nih, kayak contoh, can I help you making offers? Yes please, I really appreciate that. Itu accepting offers gitu. Tapi kayaknya kurang konteks ya. Kita mungkin coba di ada konteksnya ya. Coba kayaknya mungkin sebuah kalimat. Misalkan contoh si A sama si B misalnya. Jadi si A ngomong duluan lalu si B ya. You look sad. Yeah, I haven't finished my history essay assignment yet. The due date is tomorrow. How come? Are you really busy this week? Yes, I was busy helping my mom with her new business. Do you need any help? I can help you. Yes, please. I really appreciate that. Thank you. Sure thing. Nah, terlihat kan? Jadi ada konteksnya dalamnya nih. Itu konteksnya si A ini dia belum menyelesaikan history essay dia, atau bisa dibilang tuh tugas essay tentang sejarah, dia belum selesai. Padahal due date-nya atau deadline-nya tuh besok, gitu kan. Ternyata dia sibuk bantuin nyokapnya untuk ngurus bisnis yang baru. Gitu. Nah, di mana making offers-nya, gitu kan? Making offers-nya tadi di akhir tuh ada kalimat, do you need any help? I can help you. Kamu butuh bantuan nggak? Saya bisa bantu. Gitu. Nah, sedangkan untuk accepting offers-nya ada di yes please, I really appreciate that. Ya, tolong, gue appreciate banget lu mau bantu gue gitu, istilahnya gitu guys. Nah, mudah ya, udah simple lah, yang simple. Nah, kalau misalnya kalian bingung, bisa tanya di kolom komentar di bawah ya. Bingungnya di mana gitu. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu ada language features. Nanti saya akan di akhir ya, akan saya berikan contoh-contoh yang lebih konkret gitu ya. Contoh-contoh dalam konteks biar penggunaan offering dan penggunaan making offers dan accepting offers atau decline ini jadi terlihat jelas gitu. Nah, kalau untuk language features-nya itu yang pasti ada dua gitu. Yaitu ada modals dan present tense atau penggunaan verb 1. Verb 1 ini apa? Satu kata kerja pertama. Contoh, misalkan, would you care for another round of coffee? Atau, shall we bring the cafe? Atau, could I lend you a hand? Gitu. Kalau kita analisis lebih jauh nih dari 3 kalimat penggunaan modals dan verb 1, ya kan? Yang pertama, penggunaan modalsnya adalah would, dengan verb 1-nya adalah care. Kalimat kedua, penggunaan modalsnya itu shall, dengan verb 1-nya apa? Bring. Lalu yang ketiga itu ada could, dengan verb 1-nya itu lend. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, kayak ada will, ada can, ada may juga. Nah, tapi itu nanti saya akan langsung buatkan contoh aja di akhir, biar pengaplikasiannya dalam kalimat jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih banyak frasa-frasa yang didapatkan sama kalian. Jadi untuk mengaplikasikan offeringnya, nanti kalau misalnya kalian speaking atau speaking test atau written test untuk membuat dialog, itu lebih mudah gitu. Nah, sampai sini mungkin saya rasa paham ya teman-teman, karena sebenarnya offering ini jujur aja bukan materi yang susah banget gitu, enggak juga. Sebenarnya materi yang mudah, tapi harus banyak-banyak latihan membuat kalimat atau dialog-dialog yang punya konsep atau konteks gitu ya. Jadi pernyataannya, terus pertanyaan tentang offernya, terus declining atau accepting offers-nya tuh jadi kelihatan banget. Dia nanyanya misalkan, may I help you? Terus declining atau accepting offers-nya mungkin kayak, yes please, I need your help. Jadi masuk ke dalam kalimat tuh lebih mudah gitu ya, karena banyak-banyak frasa yang didapatkan sama kalian gitu. Nah, next itu ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan di akhir video. Jadi untuk offering kali ini segini dulu ya. Untuk kenalan hari ini, mungkin nanti kalau misalkan offering ini saya rasa belum selesai atau banyak dari kalian yang masih bertanya di bawah tentang gimana sih offering ini, kita akan lanjut ke kenalan selanjutnya gitu ya. Mungkin bisa tentang offering lagi kalau offering masih bingung, atau kita akan lanjut ke suggesting. Karena di KD ini ada 2 subtema, yaitu offering dan suggesting. Oke, segitu dulu teman-teman. Next, nanti ada contoh-contohnya, kalian coba perhatikan dan coba kalian tulis di bawah kira-kira mana yang itu merupakan offering, mana yang itu merupakan declining atau accepting. Okay? Thank you very much for watching this video. See you in the next kenalan. Bye-bye.